Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya, Maradu Naik Nenggolan, calon guru penggerak Angkatan 8. Video kali ini, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, maksudnya apa sih? Setiap anak adalah unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula minat, kebiasaan, pola pikir, gaya belajar, dan kemampuan literasi anak-anak yang berbeda. Nah, disinilah usaha guru diperlukan agar kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, selanjutnya melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau awareness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Aspek yang kedua, minat murid, di mana minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada dengan 3 tahap, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan atau pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan dengan mengubah ataupun menurunkan standar kurikulum yang telah ditentukan. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya?
Tentu saja ada. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menunjukkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Cukup sekian dan terima kasih.